kakak dan adik, kalian semua orang yang percaya pada Tuhan selama bertahun-tahun. Kalian harus tahu bahwa kitab suci kita adalah kanon Kristen. Dan semua kepercayaan orang Kristen pada Tuhan didasari pada Alkitab. Semua yang Tuhan katakan dan lakukan ada dalam Alkitab. Selain Alkitab, tidak ada buku yang mencatat mengenai firman dan pekerjaan Tuhan. Karena itu, kepercayaan pada Tuhan harus didasari Alkitab. Jika menyimpang dari Alkitab, itu sebuah kesesatan. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu? Selama ribuan tahun, orang percaya telah menjunjung tinggi Alkitab. Tidak ada yang berani melampaui lingkup Alkitab. Namun Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan telah banyak berfirman dan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman. Ini sudah menyimpang dari Alkitab. Oleh karena itu, banyak pendeta dan penatua agama mengutuk Eastern Lightning sebagai kesesatan. Mungkinkah itu salah? Anda tidak boleh berada dalam kesalahan. Sudah saya ingatkan untuk tidak membuang waktu dalam Eastern Lightning. Mengakulah pada Tuhan dan bertobatlah dan mohon pengampunannya. Semua yang Tuhan yang Maha Kuasa katakan benar juga ya. Apa yang dikatakan pendeta Joe benar. Alkitab adalah fondasi iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang dari Alkitab kapanpun selama iman kita percaya pada Tuhan. Dan kalian, saat berkumpul bahkan tidak membaca Alkitab. Kalian membaca bersekutu dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sepertinya, bagi kalian, firman menampakkan diri dalam rupa manusia lebih penting dari Alkitab. Iya, benar juga yang dikatakan. Tidak bisa. Dengan mengabaikan Alkitab, kalian mengabaikan cara Tuhan. Ini mengkhianati Tuhan. Mungkinkah kalian tidak memahami hal ini? Pendeta Chow, Penatua Joe, jika kepercayaan kepada Tuhan harus berdasarkan Alkitab, pernyataan ini problematis. Iya. Siapa yang membuat pernyataan ini? Apakah ada dasarnya di dalam Alkitab? Apakah ada dasarnya di dalam perkataan Tuhan? Alkitab ditulis secara bertahap masing-masing beberapa ratus tahun setelah selesainya setiap tahap pekerjaan Tuhan. Ketika belum ada tulisan suci, apa dasar iman orang pada Tuhan? Bicara dengan fakta, iman mereka didasarkan pada firman Tuhan dan atas pekerjaan Roh Kudus. Benar. Kau tidak benar mengatakan jika kepercayaan kepada Tuhan harus didasari pada Alkitab. Jika tidak ada firman Tuhan dan tidak ada pekerjaan Roh Kudus, kita tidak punya cara untuk mempercayai Tuhan. Meski kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa masuk ke jalur iman yang benar. Jika bertahun-tahun percaya pada Tuhan dan tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, dapatkah dia menerima persetujuan? Iya, tidak bisa. Dia tidak bisa. Apa pendapatnya benar? Kau bilang firman Tuhan tidak dicatat dimanapun kecuali dalam Alkitab. Menyimpang dari Alkitab adalah kesesatan. Pernyataan ini juga salah. Ini sudut pandang pendeta dan penatua. Mengapa kalian ingin memaksa kami menerimanya? Iya, bagaimana kau bisa melakukannya? Apakah kalian berani mengatakan bahwa semua firman dan pekerjaan Tuhan dicatat dalam Alkitab? Apa kau punya dasar Alkitabiah untuk hal ini? Alkitab tidak memuatnya. Namun semua pendeta dan penatua agama berpikir seperti ini. Ini tidak mungkin salah. Apa kau bisa menegaskan jika itu bukan kesalahan? Tidak Apa kau ada bisa yang berani mengatakan dengan mengatakannya pasti? secara pasti. Iya, apa kau Tidak bisa? ada. Selama zaman hukum Taurat, ada beberapa kitab para nabi yang tidak termasuk dalam Alkitab. Banyak firman yang diucapkan Tuhan Yesus dan perbuatan yang dilakukan selama zaman kasih karunia yang tidak tercatat dalam Alkitab. Apakah ini bukan kenyataannya? Iya, itu benar. Iya. Ketika kalian bicara, kenapa kalian tidak mendasarkannya pada fakta? Bukankah kalian sering bicara tentang Alkitab? Kalian seharusnya tahu bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Kau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika Roh kebenaran datang, Dia akan menuntun kalian ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Wahyu juga dikatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Amin. Tuhan Yesus dengan jelas bernubuat bahwa Dia akan kembali untuk berbicara lagi. Namun kalian berkata bahwa tidak ada firman Tuhan yang dicatat di luar Alkitab, dan yang menyimpang dari Alkitab adalah sesat. Apakah ini tidak mengingkari nubuat Tuhan Yesus dan mengutuk firman dan pekerjaan kedatangan Tuhan yang kedua? Apakah kalian berani mengatakan bahwa jika kata-kata yang diucapkan pada kedatangan Tuhan tidak dicatat dalam Alkitab, maka itu bukan firman Tuhan?
Apakah mungkin jika firman dan pekerjaan dari kedatangan Tuhan yang kedua tercatat dalam Alkitab sebelumnya? Sudut pandang kalian terlalu tidak masuk akal. Dulu kami tidak punya ketajaman dan langsung percaya hal-hal jahat yang kalian katakan. Ini membuat kami tidak berani mencari dan mendalami saat mendengar kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah kembali dan berbicara lagi. Iya. Tentu. Siapa yang tahu berapa banyak yang kehilangan kesempatan untuk diangkat ketika Tuhan kembali? Dan kami hampir kehilangan kesempatan. Kalian telah menyakiti orang-orang dengan menyedihkan. Betul sekali. Di masa Kami lalu sama kami sekali hanya mendengar memiliki pendeta dan ketajaman. penatua. Jadi ditipu karena kami tidak mengetahuinya. Sekarang, kita telah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mendapati semua firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan merupakan suara Tuhan. Iya, benar. Tidak lain adalah Roh Kudus yang bicara kepada setiap gereja. Jilid ini, firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah Alkitab dari zaman kerajaan. Amin. Yang aku tidak mengerti adalah, kenapa kalian selalu menyalahkan Eastern Lightning? Kenapa kalian menggunakan kesalahan ini untuk menipu kami dan menghalangi kami untuk menerima Tuhan yang Maha Kuasa? Kenapa kalian begitu benci pekerjaan akhir zaman dari Tuhan yang Maha Kuasa? Mungkinkah karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menyatakan banyak kebenaran? Atau karena hidup kami telah diberi makan dengan membaca firman-Nya dan kalian merasa iri? Dalam hal ini kalian juga bisa membaca firman-Nya dan menikmati makanan dari air kehidupan. Iya, itu benar. Kenapa kau tidak menerima kebenaran? Kenapa terus-menerus menghalangi kami untuk menerima kebenaran dan menyerahkan diri kepada pekerjaan Tuhan? Apakah kau harus membuat kami menolak pekerjaan Tuhan di akhir zaman bersamamu? Dan akhirnya dihukum dan masuk neraka bersamamu? Apakah itu membuatmu bahagia? Hatimu begitu jahat. Terlalu jahat. Sangat jahat. Terlalu jahat. Dulu, aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Sejak kami menerima Tuhan yang Maha Kuasa, aku telah melihat wujud aslimu. Iya, itu benar. Benar Terlalu sekali. jahat. Iya, benar. Penatuazo, kau bilang dalam iman kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kami tidak membaca Alkitab dalam pertemuan-pertemuan. Hanya menekankan membaca dan bersekutu dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa ini menyimpang dari Alkitab dan menyimpang dari jalan Tuhan. Benar. Aku ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan apa? Ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan, para murid Tuhan Yesus berkumpul untuk membahas firman Tuhan Yesus dan melaksanakan firman-Nya. Tidak mengamati hukum dan dekret perjanjian lama. Mereka tidak membaca perjanjian lama saat itu. Jadi, apa kau akan bilang mereka menolak dan mengkhianati Tuhan? Tidak. Tentu saja tidak. Benar, tentu saja tidak. Mereka tunduk kepada pekerjaan Tuhan dan mengikuti jejak kaki anak domba. Tetapi orang-orang Farisi tidak melihat seperti ini. Iya, tentu. Mereka percaya murid Tuhan Yesus berkumpul untuk membaca dan bersekutu dengan firman Tuhan Yesus. Mereka pikir itu menyimpang dari Alkitab dan menyimpang dari jalan Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Mereka mengusir keluar dari sinagoga. Apa ini tidak sesuai kenyataan? Iya, Itu kebenarannya. Firman Tuhan Yesus katakan sangat jelas mengenai bagaimana kitab suci seharusnya bicara. Selidikilah kitab-kitab suci. Karena kau pikir di dalamnya ada kehidupan kekal. Padahal kitab-kitab suci memberikan kesaksian tentang aku. Dan kau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Amin. Tuhan Yesus dulu mengatakan kepada orang-orang bahwa kitab suci tidak mengandung kehidupan kekal. Kitab suci hanyalah saksi bagi Tuhan. Hanya catatan 2 tahap pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Itu benar. Jika percaya kepada Tuhan, manusia yang hanya mengamati Alkitab dan tidak menerima firman Kristus yang sebenarnya dan pekerjaan Roh Kudus, tidak akan bisa mendapatkan kehidupan. Itu benar. Benar sekali. Itu benar. Itu benar. Selama akhir zaman, Tuhan kembali menjadi daging. Tuhan yang Maha Kuasa menyatakan kebenaran untuk menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Untuk melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah jalan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Amin. Jika tidak kau ikuti dan mendalami firman dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, dan hanya mengutuk berdasarkan konsepsi dan imajinasi, dan menyimpulkan pertemuan kami dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa menyimpang dari Alkitab dan menyimpang dari jalan Tuhan. Apa perbedaan antara kalian dan orang-orang Farisi menolak dan mengutuk firman dan pekerjaan Tuhan Yesus? Tidak ada bedanya. Iya, tidak ada bedanya. Tidak ada Tidak bedanya. kalian sama seperti orang-orang Farisi. Iya.
Benar, tidak ada. Aku tidak menyangka. Hanya beberapa hari kau menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Kau bisa bicara seperti itu. Bahkan mengutuk kami. Kami datang dengan kerendahan hati untuk menyelamatkan kalian. Jika tidak tahu terima kasih, lupakan saja. Kau bahkan berkata jika kami adalah orang-orang Farisi. Kau membuatku sangat kecewa. Sebagai pelayan Tuhan, aku harus bertanggung jawab atas hidup kalian dalam hal apapun. Aku tidak bisa melihat kalian mengambil langkah yang salah. Aku harus mengingatkan kalian. Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Kristus. Ini sangat tidak mungkin. Karena Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah sama kemarin dan hari ini dan untuk selama-lamanya. Kami percaya bahwa hanya ada satu Kristus, yang adalah Tuhan Yesus yang kami percayai. Hanya Tuhan Yesus yang merupakan inkarnasi Kristus. Tuhan Yang Maha Kuasa yang kalian percayai hanyalah manusia. Kalian telah ditipu. Apa kalian sadar? Bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Tidak bisa seperti itu kan? Cepat tinggalkan Eastern Lightning. Masih ada waktu untuk bertobat. Yang kau katakan itu benar. Tuhan Yesus menebus seluruh umat manusia. Dan hanyalah Tuhan Yesus yang adalah Kristus. Apa yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab tidak mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan menjadi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, jadi itu masalahnya. Eastern Lightning bersaksi Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kedatangan kedua Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin? Para pendeta dan penatua agama karenanya mengatakan bahwa yang kalian percayai adalah manusia. Mungkinkah mereka salah? Iya. Jika Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus, mungkinkah para pendeta dan penatua agama tidak menerima Dia? Pendeta dan penatua, orang yang melayani Tuhan. Mereka berdua mengerti Alkitab. Melebihi pengetahuan kita semua. Dalam kepercayaan kita harus mematuhi pendeta dan penatua untuk menghindari penipuan. Pernyataan ini salah. Dalam kepercayaan kita harus mendengarkan perkataan Tuhan. Pendeta Iya, dan benar penatua sekali. mewakili Tuhan? Tidak, mereka tidak bisa. Pendeta Chow, Penatua Chow, kalian berkata iman kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, percaya pada manusia biasa, dan bahwa kami telah tertipu. Apakah kalian memiliki dasar Alkitabiah untuk hal ini? Atas dasar apa kalian berkata seperti ini? Ketika aku mendengar kalian bicara seperti ini, aku merasa malu pada kalian. Kalian telah lama percaya pada Tuhan Yesus dan sering memberi pelajaran Alkitab. Tahukah kalian bagaimana orang-orang Farisi menghakimi dan mengutuk Tuhan Yesus pada waktu itu? Bukankah mereka juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa? Mereka pasti akan mengatakan pada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, orang yang kamu percaya adalah manusia. Kamu telah ditipu. Hari ini mendengar kalian bicara seperti ini. Kalian seperti orang Farisi, tidak mengakui inkarnasi Tuhan. Kalian tentu tidak akan mengenali Tuhan Yesus. Seandainya kalian hidup di masa Tuhan Yesus, kalian pasti akan mengutuk dan melawan Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang Farisi. Benar. Apakah menurutmu yang kukatakan ini sesuai dengan fakta? Iya, benar. Benar. Iya. Kepercayaan kami pada Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan nubuat Tuhan Yesus dan semua kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Amin. Karena sama seperti petir yang menerangi, satu bagian di bawah langit bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga Anak Manusia, saat hari kedatangannya tiba. Saat tengah malam ada seruan, mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Lihatlah, aku berdiri mengetuk pintu. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan mendapatkannya dan makan bersamanya, dan dia akan bersama-sama aku. Amin. Penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa terdapat dalam nubuat-nubuat ini. Iya. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah kembalinya Tuhan Yesus dan penampakan Kristus pada hari-hari terakhir. Ini adalah fakta yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Iya. Iya, benar. Pendeta Chow, Penatua Chow, jika kalian mengutuk firman dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mencari kebenaran,
Apa kalian tidak takut jika kalian melawan Tuhan? Orang-orang Farisi pada waktu itu melayani Tuhan Yehuwa beberapa generasi. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang untuk melakukan pekerjaan penebusan, mereka tidak mengenali Tuhan Yesus sebagai Kristus dalam wujud manusia. Mereka bahkan menghakiminya. Bukankah dia orang Nazaret? Bukankah dia putra tukang kayu? Iya, benar. Tidak sedikit pun mereka menerima kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan. Mereka bahkan melawan dan mengutuk Tuhan Yesus. Dan juga menyalibkan dia. Akibatnya mereka mendapat hukuman dan kutukan dari Tuhan. Tentunya, kalian tahu tentang hal itu. Iya, kalian tahu kalian tentang tentu hal tahu itu. itu kan? Aku minta kalian semua untuk datang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk mendengar apakah itu suara Tuhan. Apakah itu benar atau tidak. Dengan cara ini, kalian akan mengetahui apakah Tuhan yang Maha Kuasa sebenarnya adalah manusia atau Tuhan. Iya, itu benar caranya. sekali. Ayolah. Jangan berkeras mengikuti jalan orang Farisi untuk melawan Tuhan. Supaya dapat menghindari hukuman dan kutukan Tuhan. Iya, jangan Iya, terus benar, jalan benar. melawan Tuhan Benar agar sekali. terhindar Benar hukuman sekali. darinya. Ayolah. Iya, benar. Sudah Tolong, cukup. mengertilah. Jangan diteruskan. Kenapa kalian selalu mengaitkan kami dengan orang-orang Farisi? Orang-orang Farisi tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan mereka menyalibkan dia. Mereka harus dikutuk dan dihukum. Kami tidak sama dengan orang-orang Farisi. Kami adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Perlawanan kami terhadap Eastern Lightning sepenuhnya bertujuan untuk melindungi umat. Kalian benar-benar tidak memahami kami. Hanya Tuhan yang mengetahui niat baik kami. Kami permisi. Semoga Tuhan memberkati kalian. Sebenarnya apa yang mereka pikirkan? Bagaimana? Pendeta dan penatua dengan sabar meminta pada kalian demi menyelamatkan kalian. Inilah bentuk kasih Tuhan. Kalian tidak mengenal kebenaran. Kami menyampaikan kebenaran dengan sangat jelas. Bagaimana Aku tidak mungkin mereka percaya masih ini. tidak mengerti? Lalu Kenapa bagaimana? mereka? Aduh, iya. Semoga Sekarang saja. bagaimana?